Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita masih membahas bab 9 yang akhlak tercela, bagian C dan bagian D. Simak baik-baik ya videonya. Yang C, serakah. Serakah artinya merasa tidak pernah puas dengan apa yang telah ia punya. Jadi, manusia yang seperti ini hidupnya akan melelahkan dirinya sendiri. Karena dia tidak akan pernah puas dengan hidupnya. Dia akan selalu ingin yang lebih. Selain itu, manusia yang memiliki sifat serakah akan selalu berusaha untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Tidak peduli orang lain mau sengsara atau tidak, yang terpenting dia bisa memiliki hal tersebut. Dia tidak akan pernah memikirkan perasaan orang lain dan nasib orang lain. Rasa ingin memiliki sesuatu yang kita senangi hukumnya mubah atau boleh, asalkan tidak berlebihan dan mendapatkannya dengan cara yang benar. Contohnya, kita menyukai salah satu boneka di toko tersebut. Kita ingin memiliki bonekanya, maka kita harus membelinya, tetapi tidak berlebihan. Bukan malah kita mencuri boneka tersebut, karena jika kita seperti itu, namanya kita serakah dan memaksakan kehendak diri. Tetapi sayangnya, tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang merasa iri dan dengki ketika orang lain mendapatkan rezeki, sehingga akibatnya orang tersebut akan berusaha memiliki seperti apa yang didapatkan orang lain. Seperti banyak cara yang dilakukan, diantaranya contohnya mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Selanjutnya ada cara untuk menghindari sifat serakah. Yang pertama, tidak panjang angan-angan, yang berarti seperti kita tidak banyak berhayal atau berhalu. Contohnya seperti seandainya saya memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan lain sebagainya. Itu sama saja kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bersifat qanaah. Kita harus memiliki sifat qanaah agar terhindar dari sifat serakah. Karena sifat qanaah adalah ketika kita bersyukur dan rela menerima apapun yang telah Allah berikan. Yang ketiga, kita harus hidup sederhana. Kita memang dianjurkan tidak untuk hidup berlebih-lebihan. Yang keempat, berdoa dan bersyukur kepada Allah. Kita harus selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya bagian D, putus asa. Putus asa artinya tidak punya harapan sama sekali. Dan putus asa juga berarti berhenti berusaha karena apa yang diinginkan tidak berhasil dicapai. Contohnya ketika kita ingin memulai usaha, baru beberapa hari kita sudah gagal dan kita sudah putus asa dan tidak ingin mau mencobanya lagi. Padahal kan memang dalam hidup itu kita pasti akan selalu berproses, tidak langsung sukses. Semua itu butuh waktu dan proses. Yang terpenting kita harus tekun, rajin, dan selalu berusaha. Selain itu, memang dalam Islam kita dilarang untuk bersikap putus asa. Dan kerugian bagi orang yang putus asa adalah rugi di dunia dan di akhirat. Karena orang yang putus asa pasti tidak memiliki semangat lagi untuk berusaha atau berbuat sesuatu. Dan hidupnya akan selalu gagal dan tidak akan pernah sukses. Selain itu, di akhirat nanti, orang yang suka berputus asa akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sikap putus asa ini menghalangi manusia untuk maju. Karena apabila manusia putus asa, pasti ia jadi malas untuk berbuat sesuatu, termasuk malas menjalani hidupnya sendiri. Jadi,
Jika orang yang terbiasa putus asa, sebenarnya ia dalam kondisi bahaya karena dia merasa dirinya selalu gagal dan apapun yang ia lakukan akan selalu sia-sia. Selanjutnya, cara menghindari sifat putus asa yang pertama yaitu meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Jadi, kita sebagai manusia harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya untuk hasilnya Allah yang menentukan. Yang kedua yaitu menanamkan sifat sabar dan tawakal. Memang dalam hidup ini semuanya butuh proses. Tidak ada yang instan. Sama halnya ketika kita memulai usaha dan kita gagal, maka kita harus sabar dan selalu berusaha. Tapi jangan pernah kita untuk berputus asa, sehingga apa yang kita harapkan tercapai. Selanjutnya yang ketiga, menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, sehingga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Jadi kita sebagai manusia memang harus menyadari diri kita sendiri bahwa memang sudah kodratnya manusia tidak ada yang sempurna. Semuanya mempunyai kelemahan dan kekurangan tersendiri. Alhamdulillah sudah selesai pada pembahasan hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Untuk tugasnya kalian buka halaman 100 dan kalian kerjakan yang bagian 3. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.